rasa nyeri, bisa terjadi aktivasi serabut saraf simpatis ya. Pada kasus ini cedera jaringan pun juga bisa menyebabkan tidak pilih-pilih ya, bisa sensorik, bisa serabut saraf sensorik yang terkena, bisa sensorik motorik yang terkena, bisa sensorik motorik dan otonom. Nah, serabut saraf otonom yang terkena biasanya adalah serabut saraf simpatis. Dan kita lihat di sini bahwa sprouting dan neuroma juga bisa terjadi pada serabut saraf otonom, sehingga eksitabilitas dari serabut saraf otonom itu meningkat, maka di kornu posterior juga terjadi peningkatan dari aktivitas dari adrenalin atau neurotransmitter otonom simpatis ya. Karena aktivasi adrenalin di spinal cord ini juga akan bisa merangsang nyeri, meningkatkan rasa nyeri. Inilah salah satu titik tangkap dari blok simpatis itu bisa mengurangi rasa nyeri, karena dengan blok simpatis maka eksitasi dari ujung saraf sensorik akan menghilang dan akhirnya terjadi penyembuhan yang sempurna. Yang berikutnya adalah adanya disregulasi dari reseptor-reseptor opioid. Kita tahu bahwa reseptor-reseptor opioid itu terutama adalah fungsinya adalah descending inhibisi, menghambat agar supaya impuls tidak sampai ke otak dengan jumlah yang terlalu besar sehingga nyerinya berkurang. Nah, ini adalah reseptor disregulasi. Nah, pada kondisi nyeri kronik, terutama pada nyeri neuropatik, permukaan sel yang mengandung GABA itu jumlahnya tidak akan sebanyak permukaan sel yang dari ion channel natrium maupun kalsium. Akibatnya adalah opioid itu tidak memiliki reseptor yang cukup pada tempat yang nyeri. Sehingga obat-obat opioid itu tidak pernah menjadi pilihan utama dalam penata laksanaan nyeri neuropatik. Lebih pilih obat yang bekerja pada natrium channel maupun kalsium channel. Nah, untuk nyeri neuropatik, saya ulang sedikit, untuk nyeri nosiseptik, deskriptor nyerinya adalah pegal, kemeng, berdenyut, cokot-cokot, ya. Kemudian tanda klinisnya adalah tumor, rubor, kalor, dolor, fungsiolesa. Itu adalah tanda-tanda nyeri nosiseptik. Sedangkan nyeri neuropatik juga 5. Tanda utamanya seperti tertusuk jarum, tersentuh listrik, panas terbakar, tebal, kebas, alodinia, ya, rangsangan bukan nyeri dipersepsikan sebagai nyeri. Jadi kalau seperti itu kita bisa menganggap bahasanya adalah mixed pain. Nah, mixed pain yang berikutnya adalah campuran antara neuropatik dengan nyeri nosiplastik atau nosiseptik dengan nyeri neuropatik, ya, atau disebut sebagai sekarang ini disebut sebagai dysfunctional pain atau nyeri disfungsional. Nyeri disfungsional itu kita tidak menemukan ada penyebab pasti dari terjadi nyeri. Jadi prosesnya diawali dari stres psikologis, itu mengaktifkan sistem limbik. Aktivasi sistem limbik itu mengaktifkan HPA axis, hipotalamus pituitary adrenal axis, yang berakibat pada peningkatan disfungsi tidur, pasiennya menjadi sulit tidur, juga cemas depresi, dan ini tentu saja mengganggu kognitif dysfunctional dan mental fatigue. Sedangkan aktivasi serabut saraf sensorik juga bisa menyebabkan vasokonstriksi, terjadi aktivasi dari ekoreseptor, terjadi nyeri otot, terjadi spasme pada otot, merangsang serabut saraf sensorik, sehingga ada tinder point, dan juga ada jika ada trauma yang ringan, maka kemudian terjadi hiperalgesia dan nyeri pada otot atau nyeri tekan tadi tender point. Dan kalau itu kronik terus-menerus, apalagi ditambah dengan trauma fisik, misalnya tidur terlalu lama, terlalu meringkuk pada satu sisi, maka akan terjadi central nociceptive system disturbance. Jadi ada gangguan pada sistem nociceptive sentral, artinya terjadi nyeri yang kronik. Nah, ini adalah skema nyeri nosiplastik atau dulu disebut sebagai nyeri disfungsional, ya. HPA akses berpengaruh pada glukokortikoid, ya, hipotalamus, pituitari, adrenal, ya, aglomer adrenal itu mempengaruhi glukokortikoid terutama, kemudian terjadi pelepasan monoaminergic neurotransmitter, dan juga terjadi neurotransmitter glutamatergic dan neuroimun respon, yang akibatnya adalah terjadi ada efek neuropatik, ada
neurogenik,